Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, pada kita boleh dibangunkan dari istirahat tidur kita. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita menerima firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami diperhadapkan melalui firman-Mu. Kami akan dengar dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami, mengerti, memahami firman-Mu, bahkan tolonglah kami untuk memperlakukannya dalam hidup kami. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua jemaat Tuhan yang mendengar, menerima firman saat ini, kami boleh diteguhkan dalam iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Salam, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya jemaat Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk berbuat kasih maupun saling mengasihi sebagai tindakan iman, sebagai rasa syukur kepada Allah dalam persekutuan taat kita kepada Allah yang dinyatakan dalam tindakan kasih terhadap sesama. Saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab ini menyampaikan tentang ajaran Tuhan Yesus, yaitu tentang hal memberi sedekah. Memberi sedekah adalah salah satu kewajiban agama bagi orang-orang Yahudi yang tetap dipelihara dan diberlakukan. Selain pada masa itu kewajiban agama yang lain, yaitu berdoa, berpuasa, dan bentuk-bentuk tindakan keagamaan lainnya yang mereka lakukan. Namun pada waktu itu permasalahan yang timbul adalah terkait dengan pelaksanaan kewajiban, yaitu dalam hal memberi sedekah, di mana orang-orang melakukannya tidak lagi dengan motivasi dan tujuan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang mana mereka memberi sedekah yaitu dengan tujuan motivasi agar mereka mendapat pujian dari orang. Nah, inilah yang diingatkan oleh Yesus dalam hal memberi, di mana tujuan dan motivasi haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan untuk mendapatkan pujian orang, tetapi motivasi dan tujuan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan dan motivasi adalah untuk bersyukur karena Allah telah memberkati kehidupan umat-Nya. Tujuan dan motivasi adalah menyatakan kasih karena Allah yang menjadi sumber kasih dan berkat itu. Nah, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa menyatakan kasih dalam kehidupan kita terhadap sesama sebagai bentuk tindakan iman taat kita kepada Allah. Namun di dalamnya adalah dengan tujuan dan motivasi yang benar yang Allah kehendaki adalah bersyukur karena Allah
telah memberkati, memelihara kehidupan kita. Karena itu ketika kita memberi, ketika kita berbagi, kita menyatakan tanda syukur kita, tanda persembahan syukur kita kepada Allah yang dinyatakan baik lewat terhadap sesama ataupun juga melewati pekerjaan Tuhan ataupun saling menolong, saling mengasihi. Dan tanda kasih adalah menyatakan mempermuliakan nama Tuhan lewat berbagi, memberi, dan membantu. Karena Allah sungguh mengasihi kita. Dan tanda berbagi adalah kita juga menyatakan bahwa kita meneruskan kehendak Allah di tengah dunia ini. Sehingga Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Memberi, Allah yang Maha Pemurah itu, bahkan Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, itu kita nyatakan dalam kesaksian iman kita melalui tindakan memberi, berbagi, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Teruskanlah tanda kasih ini. Jangan takut untuk berbagi dan memberi. Karena Allah sudah menyatakan janji-Nya bagi kita. Bahwa Bapamu yang melihat dan akan membalaskannya kepadamu. Berkat Tuhan akan diberikan bagi setiap orang yang menaruh kasih dalam kehidupannya terhadap sesama. Sebagai syukurnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami untuk meneruskan tindakan kasih, tindakan berbagi, memberi, saling membantu di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup dan kehidupan kami, jemaat-Mu, di mana saja kami berada, bekerja, beraktivitas, berusaha, bahkan perencanaan hidup kami. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, roh hikmat, akal budi, bahkan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Akan terus berpengharapan, berpegang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi penata layanan jemaat di Jemaat GKI Gereja Ratabulang. Kami menyerahkan pelayanan setiap pekerja gereja yang menjalankan tugas dan pelayanan. Tuhan Engkau memelihara, Engkau tambahkan kasih karunia, kesatuan hati di dalam melakukan pelayanan bagi Tuhan di jemaat-Mu. Biarlah terus bertumbuh dan berbuah dalam iman, pengharapan dan kasih bagi seluruh warga jemaat Gereja Ratabulang. Kau memberkati juga usaha maupun pekerjaan jemaat agar terus berlimpah, sejahtera dan syukur terus dinaikkan hanya kepada Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami bawa doa ini kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.